Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazratul Husna Oktavia, bisa dipanggil Nazra. NIM saya 2114020077. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas TBAC, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ilmu lugha an-nafsi atau yang sering kita dengar dengan psikologi linguistik. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup dari linguistik, dari ilmu lugha an-nafsi atau psikologi linguistik. Sekarang kita membahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari psikologi linguistik. Tentu kita harus membedanya karena ini ada dua suku kata ya di sana. Yang pertama ada psikologi, yang kedua ada linguistik. Yang pertama, psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Berarti di sini psikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kondisi kejiwaan seseorang atau bagaimana mental seseorang tersebut. Yang kedua, pengertian dari linguistik. Secara umum, linguistik diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, orang-orang bahasa lebih sering mengenal ilmu bahasa ini dengan ilmu linguistik, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana bentuk bahasa, bagaimana pengkajian tentang bahasa-bahasa itu. Setelah tadi kita membahas tentang apa sih ilmu psikologi, apa itu ilmu linguistik, secara etimologi itu kita sudah jelas bahwa psikologi linguistik itu terbagi menjadi dua, yakni ada ilmu psikologi dan ilmu linguistik yang tentu dua-duanya memiliki bidang ilmu yang berbeda-beda, yang masing-masing tentu berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Hanya objek materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji tentang struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji tentang perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi linguistik adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana seseorang itu menghasilkan bahasa dengan mempertimbangkan bagaimana juga kondisi kejiwaannya atau mentalnya di saat dia berkomunikasi dan mengeluarkan bahasa-bahasa tersebut, sehingga terciptalah ilmu psikologi linguistik. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari psikologi linguistik, tentu kita juga harus mengetahui apa tujuannya ada terlahirnya ilmu linguistik ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian pengertian, bahwa ilmu linguistik ini adalah ilmu tentang bagaimana kita memproses bahasa sehingga dapat dipahami dengan faktor yang dibantu dengan kejiwaan kita atau ilmu psikologis. Nah, tujuan dari ilmu psikologi linguistik ini adalah membantu manusia bagaimana caranya memproses, memahami, menghasilkan bahasa dalam pikiran mereka, serta bagaimana faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses tersebut. Nah, ini mencakup penelitian tentang mengelola kata-kata, bagaimana anak-anak belajar bahasa, dan bagaimana orang-orang dewasa ini bisa menggunakan bahasa dalam situasi komunikasi. Sehingga tujuannya adalah agar lebih mempermudah kita dalam mengelola bahasa, sehingga bahasa kita ini bisa dipahami oleh orang lain. Jadi setidaknya meskipun bahasanya itu tersirat, dengan psikologi kita, dengan mental atau jiwa kita, bahasa yang kita ingin sampaikan ini juga tersalurkan kepada lawan komunikasi kita. Begitu juga untuk anak-anak yang masih proses belajar bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas ruang lingkup atau hal apa saja sih yang dibahas dari ilmu psikologi linguistik. Nah, yang pertama ada komprehensif, yakni proses-proses mental yang didahului oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Nah, itu yang diperlukan. Jadi, saat orang lain berbicara, orang lain yang menjadi lawan komunikasinya, dia dapat memahami apa sih maksud dari
pembicaraan ini, apa sih maksud dari komunikasi ini. Nah, yang kedua ada produksi, yakni proses-proses mental yang ada pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti yang kita ujarkan. Jadi di dalam pikiran kita atau yang ingin kita sampaikan misalnya A, sehingga kalau diproduksi dengan baik dalam ilmu linguistik kita, ilmu psikologi linguistik kita, maka itu akan mengeluarkan ujaran yang memang akan kita ujarkan, yang ingin kita sampaikan. Nah, yang ketiga ada landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Jadi ada beberapa landasan, baik itu dari sifat biologisnya maupun neurologisnya, sehingga manusia ini bisa berbahasa dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, yang keempat ada pemerolehan bahasa, yakni bagaimana anak-anak ini memperoleh bahasa mereka, yaitu seperti anak-anak yang belajar bahasa mungkin di waktu kecil dia belajar bahasa, contohnya makan, mau mam, misalnya mau minum, mau inum gitu kan, belum terlalu jelas, tapi karena kita bisa memahaminya, bisa mengajarkannya perlahan-lahan, jadi dia dapat memperoleh bahasa-bahasa baru yang tentunya belum dia dapatkan sebelumnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa saja ruang lingkup atau hal-hal yang akan kita pahami, hal-hal yang akan kita kaji dalam psikologi linguistik. Nah, sekarang kita membahas apa saja hal-hal mendasar dari ruang lingkup psikologi linguistik. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ada otak dan bahasa. Otak dari bahasa lebih dikenal dengan neurologi. Jadi otak di sini bukan organnya ya, tetapi fungsi otak ini, yaitu dikenalnya dengan neurologi, yaitu organ otak manusia dengan bahasa. Jadi fungsi otak ini berguna juga untuk kita menghasilkan bahasa, baik itu dalam penyimpanan, penggunaan, dan memperoleh bahasa itu sendiri sehingga bisa menghasilkan komunikasi yang baik dengan lawan komunikasi kita. Dan yang kedua ada pikiran dan bahasa. Ini merupakan dua hal yang saling keterkaitan yang memiliki hubungan yang erat, yaitu antara pikiran dan bahasa. Karena di saat kita ingin mengeluarkan bahasa, di saat kita ingin berbicara, tentu kita memikirkan terlebih dahulu apa sih yang ingin kita keluarkan, apa sih yang ingin kita bicarakan. Nah, dari aspek inilah kita bisa mengetahui bahwa pikiran dan bahasa ini merupakan dua aspek yang saling keterkaitan. Karena dalam media manusia, pikiran dan bahasa ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi atau ide-ide mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan komunikasinya dengan baik dan dapat dipahami oleh orang sekitarnya. Baiklah, tadi kita sudah membahas apa saja pengertian dari ilmu psikologi linguistik atau ilmu logoanapsi, apa itu tujuannya, apa ruang lingkupnya, dan apa saja yang menjadi landasan atau dasar dari ruang lingkup tersebut, sehingga kita sekarang dapat memahami tentang psikologi linguistik itu seperti apa. Nah, sehingga kita dapat menerapkannya dan memahaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menggunakannya dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu ataupun di lain hari. Baiklah, saya memohon maaf jika ada kesalahan dan kejanggalan yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.